Sahabat Hikmah, ditipu orang terdekat sampai berkali-kali pernah dirasakan seorang pengusaha kebab dan lasanya bernama Nailil, warga Koja, Jakarta Utara, yang sempat mengenyam pendidikan lanjutan di Jerman, sementara suaminya Iqbal kuliah di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Setelah lulus, sang suami segera terbang ke Jerman untuk menemani Nailil dan berprofesi sebagai pendakwah. Hidup di negeri orang yang serba mahal membuat Nailil dan suaminya harus bekerja keras. Tawaran bekerja di Biro Perjalanan Haji dan Umroh dari rekan suaminya langsung Nailil terima. Nailil lalu bekerja menjaring jamaah haji dan umroh di Jerman. Awalnya baik-baik saja, sampai uang jamaah yang terkumpul dibawa kabur pemilik perusahaan. Di bandara. Beberapa hari kok dia nggak ada kabar gitu. Harusnya kan visa itu selesai 2-3 hari biasanya ya waktu itu. Kok ini nggak ada kabar, padahal tiket kita itu udah pulang pergi gitu. Udah ke Indonesia, balik lagi ke Jerman untuk bawa pulang paspornya itu. Tapi orangnya dihubungin nggak bisa gitu. Uang semua udah kita serahin, sedangkan kita harus buru-buru balik ke Jerman kan. Akhirnya terpaksa waktu itu saya balik lagi ke Jerman, terus suami saya cari tahu ke teman-teman yang lain yang usaha di bidang yang sama. Ternyata memang udah ada tuh di Google, di internet, bahwa dia itu bukan cuma nipu kita, bawa uang kita, tapi juga banyak banget travel-travel lain yang sudah ditipu gitu sama dia. Nailil dan suaminya terpaksa harus menanggung kerugian jamaah sekitar 200 juta rupiah. Amarah dan caci maki jamaah harus diterimanya. Nailil dituding sebagai penipu ulung. Bu Neli, mana ini Bu Neli? Bu, saya tidak mau tahu ya Bu ya, Ibu telah menipu saya. Sementara suami Nailil masih tak percaya mengapa rekannya itu bisa berbuat kejam pada keluarganya. Dan itu bukan cuma di Jakarta, tapi juga ada yang di Riau dan di mana-mana. Saya benar-benar shock, benar-benar udah nggak tahu harus gimana ya, karena ini udah kemungkinan besar udah pasti kita ditipu gitu. Sedangkan saya pribadi itu kan masih mahasiswa gitu. Kita itu megang uang ratusan juta aja nggak pernah. Dan kita harus mengembalikan uang orang ratusan juta gitu. Saya ingatkan istri juga bahwa apa yang sudah terjadi ini tidak lepas dari takdir Allah. Akhirnya saya berusaha menguatkan istri juga ya. Karena kalau saya nggak menguatkan, siapa lagi? Bahkan ketika istri mulai panik, saya tetap tenang. Gitu ya. Kondisi tenang inilah mungkin yang menjadikan istri juga akhirnya dia ikut tenang. Sambil melanjutkan kuliahnya, Nailil memutar otak mencari cara untuk mengganti uang para jamaah. Nailil lalu membuka usaha bakso di Jerman untuk mencicil hutang. Dari penghasilan berjualan bakso dan dibantu pinjaman mertua, Nailil akhirnya mampu melunasi ganti rugi uang jamaah. Namun, hidup di Jerman justru tak memberikannya kenyamanan. Ibadah menjadi serba sulit karena fasilitasnya yang terbatas. Nailil dan suami akhirnya memutuskan untuk kembali ke tanah air. Kita putuskan memang kondisi seperti ini kayaknya kurang tepat buat kita. Kalau untuk menjaga istiqomah, untuk menjaga keimanan kita di sini kayaknya kurang tepat. Walaupun mungkin kita dimudahkan beberapa hal ya, dan kita lihat keadaan kondisi negara maju itu baik buat kita gitu ya. Tapi itulah yang membuat saya akhirnya putuskan untuk udah kembali aja ke Indonesia. Sekembalinya ke Indonesia, Nailil dan suami membuka lembaran baru dengan berjualan kebab yang dititipkan ke sekolah-sekolah. Kebab buatan Nailil disukai anak-anak di sekolah. Terlebih harganya ramah di kantong, hanya Rp6.000 saja. Penjualan kebab terus meningkat, membuat pundi-pundi keuangan Nailil bertambah banyak. Jadi dulu kakak ipar saya ngajar di sekolah di sini di SMP 84, saya nitip, ternyata laris gitu. Terus saya mikir, kalau misalkan satu sekolahan aja bisa seharinya bisa 80-90, bagaimana kalau misalkan kita nitip ke banyak sekolah gitu. Akhirnya saya dibantu sama adik ipar sampai dapat 30 sekolah yang mau dititipin kebab.
Namun, nasib tak selalu berpihak pada mereka. Tiba-tiba saja pandemi melanda Indonesia. Kegiatan belajar mengajar di sekolah pun dihentikan, berganti dengan sistem daring. Otomatis Nailil kehilangan pasar untuk menjual produk kebabnya. Usaha kebab lalu bangkrut karena kehabisan modal. Nailil kemudian mencari cara agar bisa bertahan selama pandemi. Dengan memanfaatkan peralatan produksi membuat kebab, Nailil merintis usaha baru membuat dan menjual lasagna ala Italia. Mie ya, karena saya punya banyak peralatan ya, ada freezer, ada oven gitu yang nganggur. Saya coba eksperimen untuk bikin lasagna beberapa kali gitu. Kira-kira saya coba frozen kan, kira-kira pada saat dipanggang dari segi rasa dan kualitas itu nggak berubah gitu, bagaimana caranya gitu. Jadi saya beberapa kali coba, alhamdulillah berhasil. Terus karena waktu itu zamannya ini ya, saya waktu itu pertama kali menjual itu pas bulan puasa. Jadi saya tawarkan sebagai takjil, jadi saya coba size-nya pun nggak begitu besar gitu kan. Ketika orderan semakin banyak, Nailil mengajak kaum ibu dan anak-anak muda untuk bergabung agar mereka bisa mendapatkan penghasilan. Dengan kita niat untuk membantu tetangga di sini juga, dengan membantu sesama, Allah mudahkan. Dari yang mulai tadinya beberapa sekolah, terakhir itu sebelum pandemi sampai 30 sekolah. Dan kita merasa senang gitu ya, karena khairukum anfa'uhum linnas gitu ya. Kata Rasulullah kan sebaik-baik kalian yang bermanfaat untuk manusia. Kalau lasagna itu kan karena variannya banyak yang ke Inggris-Inggrisan namanya. Saya lebih prefer pakai anak-anak muda, anak-anak kuliahan atau anak-anak yang baru lulus SMA gitu, karena lebih mudah menghafal, mempelajari nama-namanya yang agak-agak sulit gitu. Dari hasil penjualan kebab dan lasagna, Nailil kemudian mencoba mengangsur rumah milik tetangganya agar tidak terus-menerus tinggal di rumah mertua. Sayangnya, kembali Nailil tertipu. Tetangganya itu telah menjual rumahnya pada orang lain. Sebisa mungkin Nailil meminta uang angsurannya dikembalikan, namun sang pemilik rumah telah kabur entah kemana. Tetangga ini malah menjual rumahnya ke orang lain. Udah laku, dia tiba-tiba pindah dari situ malam-malam dan kita nggak tahu sekarang rumahnya di mana, kita juga nggak tahu nagihnya kemana gitu. Kembali ke titik nol dalam berusaha sangat berat dijalani Nailil. Entah mengapa kebaikan yang mereka berikan dibalas orang dengan kejahatan. Namun Nailil sangat bersyukur. Dalam cobaan yang begitu berat, masih ada suami yang mendukungnya, sehingga ia menjadi kuat dan selalu bangkit dari keterpurukan. Saya dalam kondisi apapun dia ninggalin saya tuh nggak pernah. Jadi selalu bareng-bareng ngejalanin apapun tuh bareng-bareng. Jadi udah terlalu banyak perjuangan saya sama suami yang udah kita lewatin bareng-bareng tuh udah banyak. Kita bikin bakso bareng, kita ketipu bareng, kita bersih-bersih toilet bareng. Sebenarnya untuk saya pribadi itu berat, karena pertama belajar itu kan untuk diri saya sendiri. Kemudian saya juga harus mengajari istri bagaimana cara untuk bersabar. Setiap manusia pasti mendapat cobaan hidup dari Allah sesuai kapasitasnya. Yakinlah, Allah pasti akan memberikan jalan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Insyirah ayat ke-5 dan 6. Karena sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Usaha kebab dan lasagna yang telah dirintis difokuskan kembali. Untuk ukurannya, Nailil sengaja membuat dalam ukuran lebih personal hingga tidak mubazir. Perlahan namun pasti Nailil bangkit dengan usaha kulinernya. Proses pembuatan lasagna dimulai dengan memotong tomat dan wortel, lalu direbus selama 7 menit, untuk kemudian dihaluskan dengan blender.
Bahan yang sudah dihaluskan selanjutnya ditumis bersama daging sapi cincang dengan tambahan bumbu rempahnya. Tak lupa siapkan juga kulit lasanya yang berbahan tepung terigu. Olahan lasanya kemudian dimasukkan ke dalam lemari es sampai beku. Barulah dipanggang dengan oven panas selama 20 menit. Akhirnya, lasanya siap dikemas dan dipasarkan secara online atau melalui kurir. Kita berjuang di Indonesia juga bareng sampai akhirnya banyak banget yang sekarang keberkahan yang Allah kasih ke kita setelah masa-masa itu tuh banyak banget. Jadi saya bersyukur banget bisa melewati itu semua sampai di titik ini sama suami saya, bersyukur banget. Nasihatkan kepada istri bahwa ketika kita mendapat musibah, orang mukmin itu punya ciri khas ketika dia dapat musibah, ya dia bersabar. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia nggak terlalu meluap-luap, dia bersyukur gitu. Kadang sering mengingatkan ketika mendapatkan kebahagiaan, hati-hati jangan terlalu meluap-luap. Sahabat Hikmah, semoga tayangan pagi ini membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.